wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan dari D4A tingkat 2 dengan NIM PO 710403221024. Dalam hal ini akan memaparkan jurnal dengan judul Performance Evaluation of AMSEL Criteria, Nugan Scoring, BV Blood Test, and PCR for Diagnosis of Bacterial Vaginosis. Baik, yang pertama adalah latar belakang jurnal ini. Jadi latar belakang jurnal ini yaitu mengacu pada bakteri vaginosis yang merupakan penyebab utama dari keputihan pada wanita. Di India, tingkat morbiditas dan kehamilan sangat tinggi sehingga bakteri ini harus segera ditangani secara cepat dan efisien. Oleh karena itu, penelitian mengenai pemeriksaan kesehatan mengenai bakteri vaginosis sangat penting di India untuk menghindari penyakit ini cepat menular. Oleh karena itu dibuatlah jurnal ini untuk mencari tahu pemeriksaan mana yang paling tepat untuk bakteri vaginosis. Selanjutnya, untuk tujuan jurnal ini yaitu untuk mengidentifikasi bakteri umum penyebab vaginosis pada wanita. Tujuan ini juga berfokus pada risiko terkait uji spesifik, uji cepat, sensitivitas, dan hemat biaya untuk tiap-tiap pemeriksaan yang akan diujikan pada jurnal ini, yaitu AMSEL Criteria, Nugan Scoring, BV Blood Test, dan juga PCR. Selanjutnya, untuk sumber sampel pada penelitian ini yaitu dijumlahkan dengan total 250 sampel yang berasal dari Santos Medical College and Hospital di India yang dikumpulkan selama 1 tahun. Untuk pengambilan sampel ini dikumpulkan oleh ginekolog dengan spekulum kerangkusko yang dimasukkan ke dalam pelumas di vagina. Jadi untuk pengambilan sampel ini merupakan swab pada dinding vagina. Baik, selanjutnya itu untuk komponen penting dalam PCR. Yang pertama itu DNA cetakan atau DNA fragmen yang akan dilipat gandakan. Dua hal penting mengenai DNA cetakan yaitu kemurnian dan kuantitas atau jumlahnya. Selanjutnya itu probe, yaitu sekuen oligonukleotida yang digunakan untuk memulai sintesis rantai DNA. Kemudian ada DNTP yang akan mengikat magnesium sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Ion ini yang diperlukan untuk reaksi polimerisasi, yaitu enzim yang digunakan untuk digunakan untuk melakukan katalisasi reaksi sintesis rantai DNA. Enzim polimerase ini tahan terhadap panas. Selanjutnya buffer yang digunakan untuk menjamin pH medium agar tetap stabil. Selanjutnya tahapan metode PCR, yang pertama ada ekstraksi DNA, mixing PCR, selanjutnya running PCR, kemudian elektroforesis, dan selanjutnya terakhir itu pembacaan hasil PCR. Yang pertama itu ekstraksi DNA, yaitu merupakan suatu langkah metode PCR yang dilakukan untuk mendapatkan DNA murni yang nantinya akan diamplifikasi atau yang akan digandakan. Ekstraksi DNA ini dilakukan secara spesifik sesuai dengan spesimen ataupun DNA yang akan kita amplifikasi. Sejauh ini ada beberapa kit khusus untuk ekstraksi DNA, sehingga langkah-langkah dan metode-metode yang digunakan sesuai dengan kit yang kita gunakan. Namun ada 4 tahapan umum dalam ekstraksi DNA, yaitu pertama lisis, yaitu pemecahan sel sehingga dapat terlisis keluar. Selanjutnya binding, yaitu pengikatan DNA atau RNA sehingga terpisah dari protein ataupun materi pengotor lainnya atau inhibitor lainnya. Kemudian ada washing, itu tahap pencucian DNA sehingga dapat terpurifikasi. Selanjutnya itu elute, tahap resuspensi dengan penambahan larutan buffer sebagai pelarut dari materi DNA dan atau RNA yang akan kita amplifikasi pada metode PCR, yaitu tahapan running PCR. Selanjutnya itu mixing PCR, merupakan tahapan kedua setelah DNA berhasil terekstraksi dari spesimen pemeriksaan. Pada tahapan ini seluruh komponen-komponen penting dalam PCR yang kita telah sebutkan tadi akan dimasukkan ke dalam satu tube, sehingga satu tube akan berisi seluruh komponen PCR mulai dari DNA cetakan, Taq polimerase, enzim Taq polimerase, DNTP, buffer maupun probe atau prime yang akan kita gunakan nanti ditambah dengan DDH2O atau air. Komponen tersebut akan berukuran dengan total jumlahnya itu sekitar 25 mikron liter. Selanjutnya tahap running PCR, yaitu tahap amplifikasi DNA yang telah kita ekstraksi sebelumnya.
Tahap running PCR ini terdiri dari 3 yang utama dan 2 tambahan, jadi total ada 5 tahapan. Yang pertama adalah denaturasi awal, berlangsung selama 5 menit dengan suhu 95 derajat Celcius. Selanjutnya denaturasi dengan suhu 95 derajat selama 45 detik. Selanjutnya adalah annealing. Tahapan ini berkisar dari 58 derajat sampai 69 derajat Celcius selama 45 detik. Kemudian extension 72 derajat selama 45 detik. Yang terakhir adalah final extension selama 7 menit dengan suhu 72 derajat Celcius. Baik, yang pertama adalah tahap denaturasi, yaitu tahap pemanasan, yaitu dengan tujuan untuk memisahkan untai DNA menjadi satu sekuen yang masing-masing. Selanjutnya itu tahap annealing, yaitu penempelan prime mulai dari forward sampai reverse yang masing-masing akan menempel pada untai DNA yang telah terpisah tadi. Selanjutnya ada tahapan extension, yaitu pemanjangan untai DNA yang dilakukan oleh enzim Taq polimerase, akan memanjangkan untai DNA yang kemudian akan dinaturasi kembali menjadi satu-satu masing-masing untai DNA yang selanjutnya akan kembali ditempel oleh probe atau prime yang selanjutnya kembali dipanjangkan oleh enzim Taq polimerase. Siklus ini akan berlanjut selama 30 kali siklus, yang selanjutnya ketika selesai produk PCR ini akan dipisahkan ke dalam gel agarosa 1% selama 50 menit pada 140 volt dengan antidium dan diwarnai dengan antidium bromida. Kemudian dideteksi dengan transluminasi UV dengan panjang gelombang 312 nanometer. Baik, selanjutnya itu tahap elektroforesis. Setelah tadi DNA telah kita dapatkan melalui running PCR, produk PCR tersebut selanjutnya akan melalui proses yang namanya elektroforesis, yaitu proses ini produk PCR yang tadi akan diidentifikasi melalui ukurannya dengan menggunakan elektroforesis gel agarosa. Metode ini terdiri atas menginjeksi DNA ke dalam gel agarosa dan menyatukan gel tersebut dengan listrik. Hasilnya, untai DNA kecil pindah dengan cepat dan untai DNA besar di antara gel menunjukkan hasil positif. Contohnya kita bisa lihat pada gambar yang kami tampilkan di sini. Kemudian selanjutnya yaitu pembacaan hasil. Pembacaan hasil sini yaitu pembacaan hasil elektroforesis tadi. Pembacaan elektroforesis dilakukan untuk mengetahui DNA yang berhasil teramplifikasi pada tahapan running PCR yang telah kita lakukan. Pengujian elektroforesis dilakukan dengan melakukan optimasi jumlah marker dan jumlah sampel yang menghasilkan pemisahan optimal. Jadi ada batasan atau ada tanda bahwa ketika markernya segini itu adalah DNA yang kita inginkan atau yang telah berhasil kita cetak atau amplifikasi gandakan pada tahap running PCR. Selanjutnya simpulan jurnal pada penelitian ini itu menemukan bahwa tes PCR paling sensitif dibandingkan tes lainnya. Namun tes PCR lebih mahal dan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan tes lainnya. Peneliti juga menemukan bahwa PCR dan Nugent scoring lebih efektif serta hemat biaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tes PCR paling sensitif dan spesifik walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama pada saat pemeriksaannya. Mungkin itu saja dari saya mengenai pembacaan jurnal dan pemaparan mengenai langkah-langkah atau tahapan-tahapan pada metode PCR. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.